semua, kembali bersama Golden Boots. Oke guys, unboxing, akhirnya unboxing sepatu gua lagi ya kan. Setelah terakhir lo tonton unboxing sepatu kawan gua si Mizuno itu, nah, sekarang gua dapat kesempatan lagi buat ngebeli sepatu. Udah lama banget nggak beli sepatu ya. Terakhir beli Meister udah hampir 3 bulan yang lalu. Nah, sekarang gua beli lagi dari Top Score. Kalau dari Top Score biasanya yang gue beli adalah lokalan ya kan. Tapi kira-kira apa ini? Kalau dari tampilannya, yang atas ini boxnya orange, yang bawah ini boxnya kayak navy gitu, nggak kelihatan sih, belum jelas. Jadi di dalam sini ada 2 sepatu guys, 2 pasang sepatu. Box orange ini ya kita seperti yang kita ketahui juga ya, ya mungkin nggak semua orang tahu lah bahwa si Ortus mulai ada box orange. Tapi apakah ini Ortus? Nah, menarik, kita tunggu ya kan, kira-kira apa. Tapi yang jelas gue akan mengunboxing yang atas dulu, karena yang atas ini akan gue jadikan eksperimen gue, eksperimen yang pertama. Nah, jadi ini adalah hal yang baru bagi gue, Golden Boots, untuk mengunboxing sepatu yang pertama ini. Kira-kira apa? Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung gue buka aja. Dan seperti biasa, karena gue nggak bawa alat pembuka, bagiannya kan gue skip. Oke guys, setelah agak bersusah payah karena membungkusnya terlalu rapi, ini dia guys. Jadi seperti biasa ya, kalau belum beli di Top Store dia pasti akan kasih bubble wrap lagi tanpa lu minta. Dan ternyata ya seperti yang gue bilang tadi, karena ini ada 2 sepatu, bubble wrapnya disatuin gitu loh. Jadi gua terpaksa udah gua rusak duluan nih bagian bubble wrapnya buat gua ngeluarin si box berwarna oranye yang ini guys. Kelihatan kan ini oranye kan? Ya, box oranye-nya berlogo centang. Ya, gue yakin kalau lu pecinta logo centang ya kan, lu udah pasti tahu ya kan, sepatu sepak bola grade tertingginya si centang ini boxnya sekarang berwarna abu-abu. Box orange ini hanya dipakai buat grade menengah ke bawah ya. Kalau nggak salah dari Pro ya, Pro juga udah pakai ini kalau nggak salah ya, koreksi gue ya. Karena ini seperti yang gue bilang tadi, ini adalah eksperimen gue. Jadi ini adalah pertama kali gue, Golden Boots, mengunboxing sepatu mid grade. Apa itu? Ini dia, Tiempo Legend 9 Academy. Nah, kenapa gue bilang ini eksperimen? Karena secara range harga ya, ini memang di bawah Catalyst Meister yang udah gue unboxing beberapa waktu yang lalu, dan belum gue playtest juga. Udah gue playtest, cuman belum gue tayangin videonya. Gue sebenarnya ya antara masih menunggu ini sama ya memang belum sempet aja gitu. Tapi karena gue tiba-tiba punya ide ya kan, gue sebenarnya udah ngincer sepatu ini udah lumayan lama. Dari pertama kali gue beli Meister sekitar 3 bulan yang lalu, gue udah kepikiran nih, wah kayaknya ditandingin sama mid grade-nya Nike asik juga nih ya kan. Walaupun ini bukan kangaroo leather ya kan, ini calves, ini kulit sapi doang gitu ya. Sedangkan si Meister adalah kulit kanguru. Mungkin secara head to head nggak bisa juga dibandingin langsung, tapi kalau kita ngomongin materialnya sama-sama kulit dan range harganya mirip-mirip ya, walaupun ini lebih murah. Ini harga bandrolnya nanti kita lihat ya, ada nggak di dalam, cuman sepengetahuan gue harga bandrolnya sekitar mirip ya, 1,2an juga. Cuman ini karena gue beli di Top Score jadi dapat diskon, dan ini nggak nyampe 900.000 harga sepatu Nike ini. Dan ya Nike seperti biasa, gue ambil size gue 28 cm 44. Gue nggak yakin kalau 43 gue masuk apa enggak, jadi gue nggak mau gambling, gue ambil yang 44. Nah, Legend 9 sendiri gue udah pernah pegang, punya kawan gue pegang doang gitu ya. Gue lupa bagian lidahnya gimana, tapi kalau Legend 8 bagian lidahnya itu yang nyatu gitu ya. Sepatunya ada di depan, nggak gue bawa ke dalam. Tapi secara si Meister juga punya lidah yang nyatu, jadi ya mungkin kalau ini lidahnya nyatu ya bisa lah ya kita compare sedikit-sedikit. Dan ya terutama sih gue kepengen bandingin ketika dipakai sebenarnya ya. Kalau dari unboxing ini gue sih yakin ya, cukup yakin si Meister akan lebih unggul secara first impression. Oke?
Tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin lu penasaran juga warna apa yang gue ambil. Ini dia, Tempo Legend Academy 9. Oke, sebelum gue bongkar, gue dapat struknya, betul, harganya nggak nyampe 900.000. Penerima Rizky Apriansyah atau Golden Boots, pengirim Top Score Depok. Komplain tidak kami terima tanpa video unboxing. Top Score, saya mau komplain, mana videonya? Udah subscribe YouTube Golden Boots belum? Oke, gue taruh di bawah dulu. Plastik pembungkus, tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Kayak ada yang janggal ya, nggak unboxing Nike yang nggak top grade ini. Maklum lah, pengalaman pertama. Box orange yang sudah langka, gue taruh di bawah boxnya. Ini dia, Tempo Legend 9. Beda banget sih sama yang top grade. Berat lagi. Oh, ini beratnya 230-an ini kayaknya. Oke. Yang mana ya? Yang kiri aja lah ya, biar ini bisa gua pajang di sini. First impression gua yang jelas ini berat ya. Ini berat, tadi udah gua feeling sekitar 230, tapi nanti di belakang akan kita bahas secara spesifik lah masalah berat memberat. Gue pengen meraba-raba dulu. Oke, Tempo Legend 9 ini sekelilingnya kulit kayaknya ya. Koreksi gue ya, atau cuman bagian ininya doang nih. Tapi yang jelas kalau kita lihat di sini ya, ini yang jahitan ini sih kemungkinan besar kulit ya. Kalau memang betul berarti nggak semuanya ya. Dia di bagian logonya, sampai bagian belakang ini adalah bukan kulit mungkin ya. Jadi kulitnya itu yang kayak dijahitin ini doang. Kerutan-kerutannya tetap terasa, cuman ya udah gue bilang tadi kan, gue udah cukup yakin kalau ini gue head to head sama si Meister sih secara first impression ya jauh ya. Meister itu begitu dipegang aja udah apa namanya, udah ringan gitu ya. Tapi masalah kulit, ntar gue inget ya oke lah, kulitnya juga lebih lembutan si Meister. Ini sih oke. Kayaknya pattern ini mirip juga ya sama yang Elite ya. Elite juga ada, cuman bedanya gue lupa apa. Terus bagian logonya dia licin, Tempo di belakangnya kayak ada ini. Oke. Bagian uppernya itu tadi. Terus lidahnya ternyata ini lidah terpisah, totally terpisah, which is good. Harusnya sih enak gue pakai. Tapi ya head to head lagi secara first impression gue yakin juga ini kalah sama si Meister, karena Meister sudah pakai lidah knit gitu ya, lidah yang menyatu gitu, dan itu secara grip gue yakin itu lebih baik daripada si Tempo ini. Terus kalau kita ke bagian heelnya guys, bagian padding dalamnya ini dulu ya, ini dipakai bahan kain yang dilapisin bahan kain lah gitu ya. Dan gue bisa bilang secara busa di bagian belakang ya sama-sama aja sama si Meister, sama lah gitu ya kurang lebih. Dan ini juga ada heel counternya yang ditanam di sini. Keras kan, lumayan lah ya segini heel counternya untuk melindungi ya. Gitu. Terus sebelum kita ke bagian outsole, kita ke bagian insole-nya dulu. Wow, insolnya ternyata tidak bisa dilepas guys. Insolnya ada insol yang ditempel ya, bisa sih dilepasnya kan kalau gua. Ada suaranya kan, suara dilem. Dan dia cukup tebal insolnya. Bahannya sih, ntar gua ternyata di dalam sini tadi gua buka ada insolnya akselerator. Gak tau gue ini insolnya akselerator yang mana, entah. Beda sih. Dia kayak bahannya tuh kayak insolnya Ortus ya, mirip banget. Cuman dia kayak ya basic aja sih, kayak gini ya kan, kayak gini ditempel dan lurus, nggak ada pattern apapun. Insole ya karena si insolnya Ortus bisa dilepas ya, again menurut gua unggul Ortus ya, si Meister ya. Terus kita ke bagian outsole guys. Nih outsole-nya FG ya ini ya. Mirip-mirip sama outsole-nya Tempo Legend 8 juga, kok nggak salah ya. Depannya dia bulat,
hybrid gitu, belakangnya dia tipe blade gitu ya, 4 tipe blade. Dan ya menurut gue ini cukup all round, bisa dipakai di banyak jenis lapangan. Kalau kita ngelihat outsole ya relatif ya, penilaiannya akan relatif, tapi menurut gue ya again Nike rapih gitu ya. Yang punya gua Meister itu karena dia dicat kayak cat gradasi gitu, dan menurut gua nggak rapi banget ya, gua lebih milih si outsole-nya ini. Cuman ini berat tadi gua bilang, mungkin sekitar 230-an gram, which is ya kalah jauh lah ketimbang si Meister yang cuman di bawah 200 gram ya, kalau nggak salah punya gua itu di bawah 200 gram. Overall dari segi kenyamanan, gue sebagai pemakai sepatu ringan ya, hobi pakai sepatu ringan, gue sih secara first impression ini gue udah agak megang si Meister ya, jadi worth to try banget lah si Meister, walaupun sekarang katanya sih udah mulai nggak ada di pasaran yang baru ya, simply karena dia limited edition ya kan, jadi memang agak susah lo nyari yang baru. Cuman ya first impression gue nggak bisa nyalain juga sih Tiempo ini, karena dia mid grade ya, tapi karena mereknya aja Nike makanya harganya tinggi. Gua sih kalau megang begini ya oke. Sebelum kita ke sana ya, kualitasnya jelas nggak diragukan lah ya. Ini mungkin QC-nya double lebih baik lah secara QC, karena brand ini juga brand internasional. Tadi ini made in, mana made in-nya? Nggak kelihatan guys, made in-nya, gue lihat di kotaknya aja. Made in Vietnam, ini made in Vietnam. QC gue akuin jauh di atas brand-brand lokal kita, lebih rapih, lebih bagus gitu ya. Bagus, cuman ya itu berat ketika dipegang, nggak membuat impresi yang cukup baik sebenarnya bagi gua gitu ya, sebagai pencinta sepatu-sepatu yang ringan. Jadi ekspektasi gua nggak seberat ini sebenarnya untuk si Legend 9 ini. Cuman ini berat lah, cukup berat. Jadi kalau ini seandainya ini brand lokal gitu ya, harganya ini yang di harga 300 sampai 400 ribuan gitu. Cuman karena ya kita lihat gila rapi, beda banget lah, kelasnya beda banget dari segi kerapihan. Jadi ini menurut gua 800 ribuan itu oke, tapi kalau lo susah juga sih dibilangnya. Oke lah, nantilah kita coba pakai dulu ya kan, kira-kira gimana. Jadi di situ akan gue jabarin kira-kira nih kalau gua akan milih mana, lokalan atau gua milih ke mid grade merek luar. Oke guys, segitu aja dari gua. Mungkin ini juga menjadi suatu kejutan juga bagi lo. Bagi gua pun ini kejutan, karena ini pertama kali gua punya sepatu mid grade merek luar. Dan kenapa gua pilih Tiempo Legend, karena ya itu tadi berangkat dari harganya yang gak jauh beda dibandingkan dengan Meister. Jadi gua penasaran, pengen cobain mid grade yang range harganya mirip-mirip dengan si Meister. Kalau lo suka dengan video ini, lo boleh like, lo boleh share ke kawan-kawan lo yang ya banyak juga sih sebenarnya yang request, bang review mid grade dong, dan ini tercapai cita-cita lo, first impression yang kurang oke menurut gue ya. Terus kalau lo memutuskan subscribe nih setelah nonton video ini, wis mantap, makasih banget guys, support lo buat gua. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.